Nah ini saat yang lagi rame kan sosok tentang Kiai Bahaudin ya, atau Gus Baha yang kita dengar. Nah itu beliau banyak orang sekarang lagi sedang viralnya gitu kan. Nah ini beliau itu apakah bisa dikategorikan termasuk salah satu orang yang mencerminkan Mbah Maimun? Karena kita tahu mungkin karena beliau ngaji banyak sama Mbah Maimun gitu. Nah menurut Ustadz tuh gimana tuh Gus Baha? Jadi harus artinya kepribadian yang karena rasa cinta lama-lama itu melekat, itu akan kerasa sama. Jadi modelnya Gus Baha itu yang saya lihat mirip dengan Mbah Mun, itu cara dalam hal mensikapi sesuatu itu dengan santai. Gus Baha itu nggak pernah ada rasa beban, pokoknya apapun itu dibuat santai guyonan aja. Mbah Mun pun begitu. Tapi dari segi dalam sikap model pengajaran dan sebagainya itu berbeda. Artinya berbeda. Mbah Mun itu lebih ke tenang, ketawanya pun nggak sampai kayak Gus Baha. Kalau Gus Baha kan emang udah lepas semua, karena dia punya hadis umat terbaiknya Allah yang dikenal baik ya yang tertawanya lepas, karena memang merasa rahmat Allah ini nikmat. Tapi ayat itu kan, hadis itu kan ada terusannya. Dia menangis kalau dia dalam kesendirian. Kalau saya rasa agak mirip Mbah Mun dalam segi cara pengajaran itu Sayyidina Farouk Zain. Jadi santrinya Mbah Mun kan beberapa generasi itu pasti ada yang unggul, setiap tahun itu pasti ada yang kelihatan unggul. Di antara dulu Allah yarham Kiai Nasruddin, kemudian Sayyidina Farouk Zain, kemudian termasuk yang diambil menantu Mbah Mun, terus Syama, Ali siapa namanya, Gus Anan sebutan Syama Ali. Kemudian Gus Baha. Sebenarnya banyak, nggak hanya itu, cuman yang terkenal mungkin ke Palu sekarang baru Gus Baha. Tapi ada juga yang dijuluki Ibnu Qodamil, yang kitab apa namanya itu Aklam. Terus beliau kemarin punya karangan lagi, saya minta kemarin sama beliau langsung, Kiai Dawam Afandi. Kiai Dawam itu alim, beliau dalam bab alat, bahkan Mbah Naji itu menyebut beliau tahqiq. Beliau tidak hanya sekedar musonnya, tapi beliau tahqiq. Kiai Dawam. Sekarang beliau udah menikah, udah punya anak, tapi setiap seminggu 3 hari waktunya dihabiskan di pesantren. Itu khidmahnya kuat banget. Tapi itu kealimannya luar biasa sekali. Kita dulu kalau sering ngaji ngaku sama beliau, kalau beliau jelasin itu udah panjang akunya itu. Lalu saya lihat yang sama kayak Mbah Ali modelnya. Kalau Mbah Ali itu memaknai kitab harus sesuai dengan apa yang diucapkan beliau. Nanti kita disuruh baca, setelah beliau baca kok nggak sesuai, walaupun itu benar secara ini kayaknya, tapi itu salah menurut beliau. Jadi makanya saya kalau ngaji Mbah Ali itu kitab saya pasti penuh. Artinya emang ya sesuai, harus beliau sesuaikan. Mbah Ali itu kayak kata-kata samir. Ya. Samir itu kan kalau kata kita semangat lah. Kalau beliau nggak cancut Kaliwondo. Itu bahasa Jawa, orang Jawa yang nggak tahu. Jadi beliau memang harus memaknai begitu, gitu. Jadi itu dari gurunya begitu. Jadi nggak bisa lepas. Kalau Mbah Ali kesannya begitu. Beliau kalau ngaji kita baca maknanya nggak sesuai, belum langsung tepuk gitu kan. Keras, artinya disiplinnya langsung lebih tinggi. Gus Baha itu apa ada yang dicontoh sama Mbah Maimun dari segi penampilan atau gimana? Soalnya kan kalau kita lihat dai kiai juga banyak sekarang yang ngikutin zaman. Sementara Gus Baha tuh ya pakaiannya istiqomah gitu kan. Jadi kalau Gus Baha penampilan dengan Mbah Mun justru berbeda. Berbeda. Mbah Mun itu tidak tafah, artinya tidak memberikan suatu ciri khas khusus. Mau ada jas pakai jas, mau pakai celana pakai celana, pakai batik. Kalau Gus Baha enggak, Gus Baha putih terus, putih terus, bajunya hitam terus. Karena memang adat kita di Pondok Saran itu kan ada dua kekuatan ya, artinya Mbah Naji sama Mbah Mun. Saya Naji itu selalu kadang-kadang berbeda dengan Mbah Mun dalam hal. Di Mbah Mun tuh nggak boleh peci putih, harus hitam.
kalau putih itu menyakiti hati orang-orang haji. Orang haji itu di kamu udah biaya mahal, pulang-pulang ciri khas dapat peci putih, kamu belum haji pakai peci putih ya. Jadi kamu itu dolem kamu ya kamu. Kalau menaji enggak, putih itu sunnah ya, jadi harus pakai peci putih. Jadi kadang-kadang kami ke bawah, artinya di Banaji malah pakai peci hitam ya, kemudian dibangun pakai peci putih itu kadang ke bawah biasa. Kalau Banaji pakai gamis, peci putih. Kalau bangun enggak, ciri khasnya pakainya hitam. Ya, artinya kalau yang belum haji nggak boleh santrinya, maksudnya ya larangannya bukan haram, artinya kalau bisa diusahakan jangan. Itu dalam hal segi beda begitu Mbak. Gus Bah untuk menyikapi pecinya hitam, untuk bangun bajunya putih. Iya benar-benar. Gus Bah itu gitu. Jadi dua-duanya. Sunnah nabinya putih udah dipakai, kemudian ngikuti guru. Ya, dia punya cara sendiri. Makanya Gus Bah punya buku Al-Intisar li Madhahibi Syaihina. Al-Intisar di Madhahibi Syaihina itu menyelamatkan madhab Bahmun. Bagaimana madhab Bahmun itu dikenalkan di publik. Itu ada itu karangan beliau. Walaupun memang saat pertama launching itu dirot oleh menantunya Bahmun, Gus Anam. Sama-sama alim. Ya, kata Gus Anam saat mendapatkan kitab itu, beliau baca, duh, dari segi judul udah salah. Ya, ini kaidah fikih. Al-mufrad al-mudhaf ya'um. Suatu yang mufrad kok dimudhafkan itu artinya sudah umum. Harusnya limadhabi syaihina, bukan limadahibi syaihina. Karena kaidahnya begitu. Kalau mufrad dimudhafkan sudah artinya umum. Kenapa ini dimudhafkan kok pakai jamak? Nah, ini salah menurut Gus Anam. Tapi Gus Anam nggak berani untuk menyalahkan Gus Bah kecuali dia dapat benteng kuat. Akhirnya itu judul dikirimkan ke Profesor Dr. Al-Azhar Syarif. Dia punya kenalan-kenalan. Profesor kata Profesor sana, hadal maudu, ini judul kalau dibuat disertasi di sini ditolak. Karena dia tahu semua berapa dokter begitu. Akhirnya Gus Anam baru berani. Ini Gus saya ucapkan ini salah menurut saya. Ada kekuatan. Iya. Tapi Gus Bah nggak kurang cara. Ya. Kata Gus Anam, saya sebenarnya udah adem aja begini Gus. Cuman saya dapat backingan kuat dari guru-guru Al-Azhar. Profesor Al-Azhar udah ahli bahasa. Kata Gus Bah, artinya dia ngutip dari ayat Al-Quran. Ya. Hebatnya Gus Bah itu dia kutip dari ayat Al-Quran, ada bentuknya jamak ni'amahu, jamak tapi dimudhafkan. Ada nikmatillah, mufrad dimudhafkan ada. Dan itu sama, artinya nggak ada masalah. Ya. Tidak hanya di Al-Quran, bukan di fikih. Babu arkanis sholah. Ya. Arkan jamak tapi dimudhafkan. Ya. Terus muktilatis sholah. Itu kan itu memang salah. Jadi itu Gus Anam langsung runtuh semua kaidahnya di situ runtuh. Jadi kata Gus Bah, kalau yang alim hanya menantunya, santri nggak alim ini nggak fair. Jadi kata Gus Bah itu ya kita sama-sama alim. Jadi itulah dasarnya ya gojolokan para santri itu biasa. Dan itu di depan umum, artinya rot itu artinya biar nggak ada gibah. Gus Anam benar-benar ngasih tahu ke Gus Bah mana yang dia sekali dari judul udah salah. Gus Bah dibantah begitu. Dan itu nggak ada yang salah. Makanya kata Gus Anam ya yang dari dosen Al-Azhar itu ini nggak tahu kalau yang judul ini Gus Bah, kalau bisa-bisa itu di debat kalah sama Gus Bah. Ternyata emang benar itu Gus Bah. Jadi Gus Bah itu sisi orang yang cerdas karena dari kecil dia udah hafal Quran, di Bahmun tulen nggak kemana-mana. Bahmun, kemudian dia ahli dalam bahasa juga. Jadi kebiasaan Bahmun itu kalau sama santri yang dicinta, artinya alim, itu diajak jalan-jalan keliling dunia. Ke Yordan, kemana? Gus Bah tuh pernah? Sama, Gus Bah juga sama, ke Madinah, membangun ke Ashabul Kahfi, ke guanya. Jadi modelnya Bahmun tuh begitu. Termasuk Pak Dawan. Pak Dawan itu termasuk begitu. Bahkan Pak Dawan tuh bisa bahasa Persia atau bahasa apa yang udah langka itu. Bahkan Bahmun bilang ulamanya sana masih pinteran kamuan gitu. Jadi ulama sana masih pinteran kamu. Itu yang dipakai sosok ikon ulama. Jadi santrinya itu benar-benar didanai, artinya pakai duit ulama. Terus Pak termasuk santri yang tersorot. Artinya yang dipakai kalau Bahmun ada eskal, tanyanya ke Bah, masalah ini dalilnya di mana? Oh di sini Bah. Itu nggak sampai 5 menit udah tahu ketemu. Itu Bah itu kecerdasannya benar-benar luar biasa. Jadi beliau bukan ustaz yang kayak kita
di sosmed, dia nggak berilmu, nggak, beliau berbobot sekali, dan beliau mengambil sisi dakwahnya memang sisi mubasyir, memberi kabar gembira. Nggak ada keraguan kita sholat diterima atau enggak, boleh, pokoknya yakin diterima. Kita ada ragu husnul khotimah atau enggak, ya husnul khotimah atau husnul khotimah, enggak boleh, harus yakin husnul khotimah. Bagus banget sebenarnya begitu. Jadi beliau memotong hadisnya itu ketawa karena rahmat Allah. Jadi pokoknya ketawa kita ada ketawa rahmat Allah. Dan itu beliau pakai hikam. Beliau itu rujukannya Gus Ba'da hikam. Ibnu Athaillah Samarkandi. Kita tahu kan Ibnu Athaillah yang punya hikam dengan Imam Haddad yang kita kenal itu berbeda jalurnya, cara dakwahnya. Imam Haddad itu kalau ngajar nangis. Makanya kata Imam Haddad, kamu kalau belajar punya guru kok nggak pernah nangis, jangan berguru dengan dia. Ya, itu dia bisa nangis. Imam ini beda. Kalau kamu ngajar punya guru kok nggak ketawa, jangan belajar sama dia. Pokoknya harus ketawa. Ibnu Athaillah Samarkandi itu begitu. Pakainya dia itu pokoknya ya ilmu rahmatnya Allah luas, maghfirahnya Allah luas, begitu aja pokoknya. Ya, itu Gus Bah pakai. Dan itu nggak ada yang salah, artinya sisi itu benar. Walaupun memang ada yang nggak setuju ya baca, walaupun alim juga yang nggak setuju dengan Gus Bah. Seakan-akan nampaknya kan kayak sombong. Iya. Kata Gus Bah, saya itu orang alim. Dan itu Mbah Mun sering. Jadi kalau udah terbiasa kita melekat dengan Mbah Mun tuh ngaji begitu. Saya ini orang alim, saya paham. Ya Mbah Mun begitu. Itu karena sudah ketika badal fisah, ketika kefasikan sudah merajalela, kehancuran sudah banyak, ya, maka alim ayyudhiru ilmah, orang alim itu wajib melihatkan ilmunya, memproklamirkan bahwa saya alim. Gitu. Saya ini alim. Artinya biar ya terkesannya bukan sombong, tapi memang itu penting, itu anjuran Nabi. Jadi sombongnya Gus Bah aja ada dalilnya. Gitu aja. Itu. Dan kesombongan itu hati ya, artinya bukan pandangan orang. Iya, benar. Kalau kita menganggap orang ini sombong kan kita seudon. Iya. Padahal hatinya belum tentu dia sombong. Benar. Artinya beliau memang senior kami yang cerdas, tapi saya belum sempat ngaji sama beliau karena memang saya masuk beliau udah nggak ada di Almar. Beliau udah buka majelis sendiri di rumah LPT. Bahkan beliau saat itu masih ngontrak di Jogja. Pulang pergi Jogja. Paling beliau bawa 2 atau 3 orang santri yang diajak nginep di rumahnya. Itu mulai bibit-bibit terkenal. Kalau saya lamanya memang di Sep. Terus kemudian bangun cuma berapa tahun. Wah, alhamdulillah sebetulnya nih kalau buat kita korek-korek lagi tentang masalah ulama Saran dan Bang Maimun, kayaknya nggak habis seharian ini. Iya, benar. Jadi mungkin satu ini ya kapan-kapan kita baca kitabnya. Wah, karangannya beliau. Insyaallah mudah-mudahan. Alhamdulillah ini kita benar-benar barokah nih hari kita dapat ceritanya Syekhina Mbah Maimun, kemudian ulama-ulama sarang. Cerita dari Ustadz Pinan benar-benar berkesan buat kita semuanya. Enggak cuma hanya datangnya kita di sini bawa keberkahan, tapi juga yang lebih banyak kita yang dapat keberkahan dari beliau, berkah Syekhina. Mudah-mudahan ya obrolan ini ada manfaatnya buat kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada ulama, orang-orang soleh semuanya, supaya kita tuh punya andil lagi di dalam agama, terutama pada mau ngaji yang penting Mak. Itu bagaimana Mbah Maimun itu seorang ulama besar, kita dengar tadi kalau buat ibadah biasa-biasa aja, tapi ngaji, ilmu gitu. Ini yang sekarang mestinya harus kita jadi buat bahan perhatian buat anak-anak dan tentunya buat kita semuanya yang pada masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.